Prof. Yusri Izzah-Mindra. Beliau ini lahir di Belitung, saya kira sudah banyak yang kenal ya. Beliau ini masih Ketua Umum PBB, kemudian S1-nya di UI, ngambil hukum, plus kemudian filsafat. Ini langsung diambil dua-duanya kelihatannya. Kemudian S2 juga jurusan hukum, maka nggak usah kaget kalau hukumnya juga tata negara ini kelihatannya. Ya, Prof ya. Kemudian yang paling terakhir adalah beliau penerima jasa atas pengabdiannya adalah Bintang Bayangkara Utama tahun 2002 dan Bintang Mahaputra Adi Pranata tahun 2015. Ini luar biasa dan mudah-mudahan nanti muncul Bang Yusril yang lainnya. Selanjutnya saya persilakan Bang Yusril untuk memberikan perspektifnya, pandangannya, pengalaman secara pribadinya 25 menit. Monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lukman dan Bapak-Bapak, rekan-rekan para pembicara dalam webinar yang berbahagia pada sore hari ini, rekan seluruhnya yang ikut aktif dalam webinar yang diselenggarakan oleh alumni LP3S ini. Topik yang dibicarakan sore ini bagi saya cukup menarik untuk membicarakan tentang pemikiran politik Muhammad Natsir. Sangat luas kalau kita mau membahas keseluruhan aspek dari pemikiran politik beliau itu. Dan saya pada kesempatan yang singkat sore ini hanya akan mengulas atau menganalisis bagaimanakah pandangan atau konsep Pak Natsir itu dalam melihat kemajemukan di tengah-tengah masyarakat. Pertama-tama saya ingin menegaskan bahwa Pak Natsir itu secara kategoris saya mengkategorikan beliau itu sebagai seorang modernis, bahkan boleh dikatakan seorang postmodern sebenarnya ya, karena pikiran-pikirannya melompat kadang-kadang mendahului zaman. Dan seperti itulah memang seorang cendekiawan, seorang intelektual, dia mengemukakan satu gagasan-gagasan yang besar, yang kadang-kadang mungkin tidak dipahami orang pada masanya, dan ketika waktu sudah berlalu, orang juga kemudian salah paham terhadap pemikiran-pemikirannya. Mungkin orang melihat pemikirannya kontradiktif, pemikirannya tidak mainstream, dan sebagainya. Tapi Pak Natsir itu orang yang sepenuhnya berkeyakinan bahwa Al-Quran dan Sunnah itu adalah pedoman universal bagi umat manusia, berlaku dimanapun dan kapanpun sampai hari akhir. Namun dalam hal pengajaran di bidang kehidupan sosial, kehidupan masyarakat, kehidupan politik, kenegaraan, hubungan internasional, apa yang diberikan oleh Al-Quran dan Sunnah itu adalah petunjuk-petunjuk yang bersifat umum, yang setiap waktu dapat ditafsirkan ulang ya, dengan menghadapkan Islam itu kepada problem yang muncul pada satu zaman dan pada satu tempat tertentu. Walaupun Pak Natsir itu paham betul bahwa ada interpretasi terhadap Quran dan Sunnah mengenai satu topik-topik tertentu yang telah terbukukan sepanjang sejarah pemikiran Islam. Misalnya masalah negara itu, ya mulai dari awal zaman sahabat sampai kepada tulisan-tulisan yang mutakhir, yang begitu banyak diikuti orang di sini, misalnya membaca kitab Al-Mawardi, Al-Ahkamus Sultaniyah, apakah negara itu wajib atau tidak, bagaimana membentuk khilafat, apakah imamah itu wajib atau sebagainya. Pak Natsir paham tentang semua itu. Tapi bagi beliau, semua ini adalah warisan pemikiran sejarah yang perlu dikaji, perlu didalami dan dipahami, tapi Pak Natsir tidak terlalu merasa terikat dengan apa yang dituliskan oleh para pemikir Islam, para ulama, para fuqaha di bidang sosial dan kenegaraan di masa yang lalu, bahkan juga pemikiran-pemikiran di bidang filsafat seperti Al-Farabi, Ibn Sina, dan lain-lain yang juga membahas masalah politik dan kenegaraan di samping para fuqaha yang melihat negara itu utamanya daripada perspektif hukum ketatanegaraan atau al-ahkamus sultaniyah seperti dikatakan oleh Imam Al-Mawardi. Tapi Pak Natsir memahami konteks pemikiran itu, warisan tradisi pemikiran yang begitu kaya, tapi beliau langsung berpegang kepada Quran dan Sunnah dan kemudian menghadapkan itu kepada problem yang nyata yang dihadapi oleh masyarakat di mana beliau itu hidup
di mana beliau melakukan aktivitas-aktivitas sosial politiknya sepanjang sejarah hidup beliau. Ya, sejak dari muda sekali di kampung di Minangkabau ya, sampai hijrah sekolah di Bandung, kemudian terlibat dalam banyak sekali diskusi-diskusi dan pergerakan-pergerakan sosial kepemudaan pada waktu beliau masih muda, ya. Kemudian juga dalam pergerakan Islam dan dalam pergerakan politik dan politik Islam itu sangat kaya, dan pikirannya itu tidak orang berpikir dalam satu ruang yang hampa, ya. Jadi agak berbeda kalau kita membaca tulisan Pak Natsir dengan membaca tulisan Said Abdul Ala Maududi misalnya. Said Abdul Ala Maududi orang yang sampai wafatnya itu tidak pernah memegang posisi politik apapun dalam sejarah Pakistan. Beliau itu saya pernah tinggal berapa waktu di markas beliau di Multan Road di kota Lahore di Pakistan. Ketika Said Abdul Ala Maududi masih hidup tahun 1978, ya, saya masih bertemu Maryam Jamila dan lain-lain di markas dari Jemaat Islami di Lahore pada waktu itu. Memang beliau orang yang pemikir, aktivis, memimpin organisasi namanya Jemaat Islami Pakistan ya, setelah hijrah India dan 47. Memang tidak perdebatan parlemen memimpin satu ya, sebenarnya agak berbeda dengan Pak Natsir. Alien itu di unmute dulu mic-nya, Pak. Tapi Pak Natsir orang yang terlibat secara intens dalam satu pergerakan, bahkan satu refleksi ya terhadap kekinian. Ada gangguan ya. Pak Ilien di mute dulu, Pak Ilien, tolong itu penelitian Pak. Jadi beliau itu berpikir seringkali merupakan satu refleksi terhadap perkembangan politik yang nyata yang terjadi pada waktu itu, yang dihadapi, dan bagaimana kita harus bersikap. Dan dia memberikan satu respons, tidak saja merupakan satu respons intelektual, guidance kepada misalnya pada waktu beliau sebagai anggota KNIP, sebagai anggota DPR, sebagai pimpinan Partai Masyumi, sebagai guidance bagi para pengikut, ya, bagi pergerakan politik, bagaimana kita menyikapi satu perkembangan yang terjadi. Karena itu Pak Natsir itu tidak pernah menulis dalam satu ruang yang hampa. Ya, pernah satu hari saya ngobrol dengan Pak Natsir, saya katakan, Pak, andai kata Pak Natsir itu tidak terlibat banyak dalam pergerakan dan politik, Bapak itu mikir aja, terus nulis saja begitu, mungkin Bapak itu akan melampaui Allama Muhammad Iqbal di Pakistan, betul-betul sebagai seorang thinker, seorang pemikir. Dan Pak Natsir hanya ketawa, mengatakan, dia bilang, siapa yang bisa menentukan perjalanan hidup seseorang, katanya. Jadi ya seperti itulah ya. Saya pun setelah tua berpikir, oh ya juga ya, saya juga nggak bisa menentukan perjalanan hidup saya sendiri. Ya selalu ada pergolakan-pergolakan seperti itu. Nah, orang yang berpikir dalam konteks satu pertarungan, dalam satu pergulatan yang nyata, itu berbeda dengan orang yang berada di dalam yang tidak terlibat secara langsung dalam pergolakan itu. Ya, dan orang juga bisa berubah politiknya. Orang dalam kekuasaan, orang tersingkir dari kekuasaan, itu juga bisa berbeda pemikirannya. Ya, dulu saya waktu Pak Anwar Ibrahim masih jadi ketua ABIM, ya, ngobrol-ngobrol, beliau pidato, beliau ceramah, beliau mengatakan ini Cina begini, India begini, segala macam lah, mengomentari makin menguatnya, pasti menguat ekonomi dan politik Cina di Malaysia. Ya, ada semangat seperti itu. Tapi ketika beliau sudah berada di dalam pemerintahan dan menjadi anggota dari UMNO, ya kita ketawa juga bilang sama beliau, gimana ini, Bang Anwar, menghadapi Cina-Cina ini, menghadapi MIC, menghadapi MCE, selain daripada UMNO di Malaysia ini. Ya kita mau bagaimana ya? Kita mesti, Barisan Nasional mesti kukuh bersatu. Dan Barisan Nasional itu komponennya yang Melayu,
UMNO ya, MCA-nya Cina dan MIC-nya India, Malaysian Indian Congress. Ya. Jadi ya kita ya, dulu beliau agak keras bicara adanya sekolah Cina, ini mestinya dilarang. Tapi kemudian itu tanda ke depan yang kalau ada apa-apa kan, saya bawa ke notaris dan sebagainya kan. Di unmute aja yang bukan pembicara panitia. Sayang ilmu Prof Yusril ini kena remeh-temeh begini. Mohon maaf, Prof Yusril mungkin bisa diulang kembali sekilas pemaparannya. Kondisinya masih termute, Prof Yusril. Ya, yang lain di unmute saja. Termute, Prof. Masih di unmute, Prof. Prof Yusril. Oke ya. Udah kedengaran suaranya? Sudah, Prof. Sudah. Nah, sudah ada Buya Julfi, sudah ada juga. Oke. Nah, jadi kita melihat harus kita pahami konteksnya seperti itu. Dan karena itu pemikirannya sangat dinamis, ya. Dan kemungkinan kalau seorang melihat seperti pemikirannya kok berubah-berubah ya, kok begini. Nah, itu harus dipahami dalam konteks adanya keterlibatan yang intens dalam pergerakan politik itu. Nah, tadi saya mengatakan bahwa keyakinan bahwa Quran dan Sunnah itu petunjuk universal bagi umat manusia, dan kita harus mengaktualisasikan Islam dalam menghadapi persoalan-persoalan yang muncul sezaman, ya. Maka zaman yang dihadapi oleh Panasir itu ya zaman di negara kita ini, ya, pada waktu itu menjelang akhir dari penjajahan Belanda di tanah air kita, dan kemudian Jepang sebentar, dan kemudian kita merdeka. Dan kita tahu bahwa komposisi masyarakat kita itu sangatlah majemuk. Terutama dilihat dari segi kesukuan kita sangat luar biasa majemuknya, dari segi sosial ekonomi luar biasa juga varian masyarakatnya, dari segi politik juga sangat beragam. Pada waktu itu Panasir masih muda, ya, masih pelajar. Ya, kenyataannya pada waktu itu Serikat Islam sudah berkembang menjadi satu kekuatan politik yang besar. PNI juga muncul di bawah Soekarno, komunis juga, ya, mulai Serikat Islam Merah sampai dengan terbentuknya Partai Komunis Hindia pada tahun 1923 kalau nggak salah. Dan itu pertarungan tentang hal ini itu luar biasa terjadi di masyarakat pada zaman Pak Natsir itu masih muda. Nah, begitu juga harus dipahami bahwa Islam yang ada di Indonesia pun juga Islam yang sangat majemuk, ya, yang berbeda-beda, beragam-beragam pemahamannya, berbeda-beda sikapnya terhadap Islam dan seterusnya. Nah, sementara pergerakan nasionalis pada waktu itu, ya, Pak Natsir kadang-kadang menghadiri rapat-rapat umum PNI yang diadakan di Kota Bandung pada waktu itu. Bung Karno pidato berapi-api, Mangunkusumo berpidato segala macam. Dan dalam pidato-pidatonya itu rata-rata itu melecehkan Islam, ya, menganggap Islam itu sesuatu yang nggak banyak gunanya lah. Islam itu paling-paling ya urusan rohaniah saja, tapi tidak relevan dengan kehidupan masyarakat. Ya, bahkan Dr. Sutomo mengatakan ya orang itu lebih baik pergi ke Bovendigul daripada pergi ke Mekah dan segala macam. Nah, mengkritik masalah poligami segala macam. Ya, walaupun soal poligami ini Pak Natsir pernah senyum-senyum berkata kepada saya, dia bilang itu Soekarno pada waktu tahun-tahun 30-an itu keras sekali mengkritik soal poligami, itu ada polemik sama kita-kita ini. Begitu kita merdeka, tidak satu pun dari kita-kita ini yang poligami, malah dia yang istrinya banyak. Begitu. Jadi itu pada saya ketawa apa saya pikir iya juga ya, jadi Pak Natsir membela poligami itu dari sudut pandangan normatif Islam, ya. Tapi bukan berarti beliau sendiri mau poligami, enggak terjadi seperti itu. Bung Karno yang menyerang poligami itu habis-habisan, malah dia istrinya yang banyak. Jadi ya, keadaan seperti itu, dan inilah yang membuat Pak Natsir itu sebenarnya ya merasa ada satu kecintaan dan komitmen kepada Islam, menganggap Islam itu dilecehkan dan dianggap sepele oleh orang lain. Sementara pada pihak yang lain, ya, ini di kalangan ulama-ulama
tradisional kita, ya, pemahaman terhadap Islam tidak banyak mengalami satu perubahan, walaupun ada gerakan amal yang cukup besar dari NU, dari Muhammadiyah yang sudah ada pada waktu itu dan sudah memberikan sumbangan yang besar sekali bagi kemajuan bangsa kita. Dari segi pemikiran itu nggak jalan sama sekali, ya. Seperti kita tahu, ya, di Jakarta ini, ya, orang sholat Jumat itu baru pakai khutbahnya pakai bahasa Melayu. Itu Haji Agus Salim. Konon di masjid yang ada di kali di sebelah rumah sakit Cikini itu. Ya, dulunya rumahnya Raden Saleh itu dulu. Apa namanya? Nah, disitulah tahun 32 baru Haji Agus Salim melakukan khutbah, ya, dengan bahasa Melayu, dan itu menimbulkan reaksi polemik di kalangan ulama-ulama Betawi di zaman itu. Jadi dari segi pemikiran tidak berkembang, dan bahkan di kalangan orang anak-anak muda Islam yang sekolah pada waktu itu, ya, umumnya ada dari priai yang tidak begitu paham tentang Islam, apalagi bangsawan. Nah, yang dari Sumatera pun, ya, umumnya cenderungnya sekuler, bahkan banyak di antara mereka itu belajar teosofi. Bahkan, ya, ada di antara mereka itu yang kemudian masuk Kristen, ya. Antara lain adalah Mr. Amir Syarifuddin, ya. Mr. Amir Syarifuddin itu orang apa namanya Mandailing, ya. Saya nggak tahu maganya apa Siregar apa Harahap begitu, ya. Tapi dia belajar teosofi, dan saya bertanya dulu kepada almarhum Bapak Abu Hanifah, ya, apa sebab Amir Syarifuddin itu kemudian pindah agama jadi masuk Kristen. Panjang sekali cerita Abu Hanifah. Dia mengatakan, ya, saya sekolah kedokteran zaman itu, Amir sekolah Rasul School. Kita ini semua intelektualan, kata beliau. Nah, kalau ketemu ulama, tidak ada yang masuk di akal kita. Nah, tapi itu ada pendeta-pendeta yang belajar filsafat, belajar ilmu modern, itu bisa mempengaruhi anak-anak muda. Ya, kalau Abu Hanifah, ya, sih dia tetap masyumi, ya, walaupun ya pikirannya ya seperti itulah, seperti Pak Abu, tapi itu terjadi. Nah, belajar filsafat tuh Pak Yusril, Abu Hanifah, ya? Iya. Dia belajar filsafat. Belajar filsafat, luar biasa beliau itu. Itu dulu Pak Lukman digali beliau itu. Manusia luar biasa itu. Akan baca beberapa tulis saja, itu menarik. Ya, Pak Abu Hanifah itu, ya. Beliau banyak menulis tentang masalah luar negeri juga, ya. Pernah jadi dubes juga berapa kali itu. Dan itu orang masyumi yang kata Pak Natsir itu orang masyumi bagian minum bir itu. Jadi apa namanya, Abu Hanifah itu kalau kata Pak Natsir itu grup kelompok masyumi yang minum bir dan dansa kerjanya itu. Tapi itu masyumi juga. Jadi orang masyumi itu sangat pakaian beragam seperti itu. Nah, jadi ini sebenarnya membuat, ya, pemikiran itu kemudian menjadi tidak kaku, ya, menjadi cukup fleksibel, masih kadang-kadang bahkan akomodatif terhadap pikiran-pikiran yang lain. Begitu juga membentuk satu watak yang agak berbeda daripada watak yang muncul di masa belakangan, ya. Mereka lebih bisa menghargai perbedaan, walaupun secara ideologi itu sangat-sangat tajam perbedaannya, tapi itu tidak mengurangi persahabatan di antara mereka. Jadi Pak Natsir mengatakannya, saya kalau mau marah sama Aidit itu kalau lagi debat di parlemen, saya mau angkat kursi, saya mau empaskan di kepalanya, ya. Tapi begitu selesai break sidang, Aidit sudah bawakan kopi. Ini saya sediakan kopi buat saudara, katanya. Minum kopi, bahkan pernah dia bonceng naik sepeda dan sebagainya begitu. Jadi orang itu bisa toleran satu dengan yang lain, ya. Walaupun secara politik mereka sebenarnya sangat bermusuhan, ya, sangat sulit bagi mereka untuk bisa bertemu. Tapi kadang-kadang untuk mencapai sesuatu kepentingan yang sama, ya, seperti misalnya waktu Mosi Integral Pak Natsir tahun 50 itu juga ada orang Kristen, ada saya tapi Angel ada di situ, diajak juga oleh Pak Natsir, ada Insinyur Sakirman yang sekjen PKI pada waktu itu juga ikut menantangani Mosi Integral. Nah, begitu juga pada waktu Pak Natsir membentuk kabinet, ya, yang kita tahu bahwa kabinet Pak Natsir itu sudah 2 kali dikembalikan mandat karena PNI tidak pernah mau menerima kompromi tentang komposisi personalia kabinet. Jadi menurut Pak Natsir itu terlalu berlebihan permintaannya orang PNI itu, sehingga Pak Natsir menghadap Bung Karno dan 2 kali mengatakan, saya kembalikan mandat, saya tidak sanggup membentuk. Ya teruskan, ya, tanpa PNI, meskipun tanpa PNI. Itu Soekarno yang ngomong begitu.
dibentuklah kabinet. Tapi kabinet Pak Natsir itu walaupun disebut kabinet second kabinet, ya, kabinet yang tidak terikat pada partai, tapi di dalamnya itu terdapat kemajemukan, ya, terdapat orang ada Herman Yohanes yang orang Kristen, ada yang lain-lain juga, bahkan ada orang Hindu, ya, ada orang Kejawen pun ada di situ, di kabinet Pak Natsir itu, diangkat menjadi Menteri Kehakiman Mr. Wongsonegoro dari PIR Wongsonegoro. Jadi sebenarnya kabinetnya itu sangat pluralis, ya. Ada orang Kristen, ada orang Katolik di dalamnya itu, ada orang Hindu, ada orang Klenik Kejawen, dan wakil Perdana Menterinya pun adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nah, jadi baik dalam tulisan-tulisan, ya, maupun dalam perilaku politik, itu bisa menghargai adanya perbedaan itu, walaupun terjadi satu perlawanan keras begitu. Ya, Pak Lukman pernah pada kesempatan yang lalu mengatakan bahwa Pak Natsir itu tidak melawan PKI, ya, tapi ya tetap juga perbedaan-perbedaan itu dihargai. Ya. Kalau Pak Syafruddin bahkan pernah mengatakan kalau kita itu anti komunis, bukan karena orang komunis itu nggak percaya Tuhan, katanya. Dia nggak percaya Tuhan, itu urusan dia. Tapi komunisme itu mereka menentang pluralisme, menentang kemajemukan. Ya. Dan komunis itu hanya pura-pura menerima demokrasi. Nanti kalau mereka sudah menang, mereka akan menjalankan demokrasi model mereka sendiri dan menghapuskan kelompok-kelompok yang lain. Ya, jadi di dalam negara demokrasi, itu semua kelompok, semua komponen itu berhak untuk hidup. Satu-satunya yang tidak berhak hidup adalah kelompok yang memusuhi atau kelompok yang anti demokrasi itu sendiri. Jadi mereka menentang PKI bukan karena dia nggak percaya Tuhan atau ideologinya, tapi sebenarnya karena penolakan mereka terhadap demokrasi itu sendiri. Nah, jadi semangat menghadapi Islam dalam satu pertarungan politik adil di Indonesia dengan masyarakat yang majemuk, tapi juga dengan ketajaman intelektual dan siasat politik yang cukup canggih dan kadang-kadang ya untuk ukuran zaman sekarang agak susah dipahami. Ya. Ambil satu contoh pada waktu kabinet Amir Syarifuddin yang pertama jatuh gara-gara menandatangani perjanjian Renville. Ya. Perjanjian Renville itu ditantangkan oleh Amir dan ditentang oleh Masyumi. Almarhum Pak Anwar Haryono pada waktu itu masih ketua GPI, itu malah menggerakkan GPI menuntut supaya kabinet Amir Syarifuddin dibubarkan. Nah, nyatanya kabinet Amir Syarifuddin dibubarkan. Ya. Tapi ketika ditunjuk Perdana Menteri selanjutnya, lagi-lagi Amir Syarifuddin yang ditunjuk. Nah, di situ timbul satu perdebatan apakah akan masuk ke dalam kabinet Amir Syarifuddin atau tidak. Nah, kita lihat beberapa tokoh Masyumi masuk ke dalam kabinet itu walaupun hanya sangat singkat, ya, termasuk almarhum Pak Kasman Singodimulyo itu sebagai Menteri Muda Kehakiman pada waktu kabinetnya Amir Syarifuddin. Nah, tapi perdebatan yang sangat serius itu ketika sudah dibentuk kabinet Hatta, sesudah jatuhnya kabinet Amir yang kedua itu. Nah, pertanyaannya, kabinet Amir ini mentangani Renville, sekarang dibentuk kabinet Hatta. Nah, kabinet Hatta ini terikat dengan perjanjian Renville. Masyumi itu masuk ke dalam atau tidak? Nah, dari itu saya membaca verslah perdebatan rapat DPP Masyumi itu sangat keras, ya. Perlu atau tidak? Nah, masuk ke dalam kabinet. Nah, akhirnya voting. Voting mengatakan, oke, mayoritas mengatakan masuk ke dalam kabinet. Tapi dengan satu nama itu. Masuk dalam kabinet dengan nama itu untuk membubarkan Renville itu sendiri. Nah, karena ini hasilnya voting seperti itu, maka Sekjen Masyumi pada waktu itu mengatakan begini. Nah, karena ini sudah voting dan ini calon-calon menteri akan masuk ke kabinet yang terikat pada Renville, tapi nama itunya itu adalah membubarkan Renville. Nah, sekarang saya persilahkan untuk melafazkan niatnya di sini. Nah, itu perintah dari Sekjen Masyumi Muhammad Saleh. Nah, pada waktu itu diprotes sama Kiai Wahab Hasbullah, Ketua Majelis Syuronya Masyumi. Beliau mengatakan, lah sampean ini kan orang Muhammadiyah. Ya. Orang Muhammadiyah itu kan katanya
niat itu hanya dalam hati, tidak boleh dilafazkan nawaitu. Sholat aja nggak boleh pakai nawaitu, kok masuk kabinet kok di nawaitu kan di sini. Akhirnya Tinggal 3 menit. jadi Tinggal tertawa. 3 menit, Prof. Hah? Tinggal 3 menit. Jadi akhirnya mereka masuk ke dalam kabinet Renville itu. Nah, jadi ini satu kabinet Hatta yang melaksanakan Renville itu. Jadi kalau belakangan timbul satu perdebatan ya pada waktu misalnya Megawati menjadi presiden atau Jokowi jadi presiden, orang Islam ini boleh masuk ke dalam atau tidak, halal apa haram. Nah, pandangan itu kemudian menjadi sangat monolitik ya. Bahkan kalau kita pikir pada waktu tahun 47 itu, Amir Syarifuddin itu pertama orang murtad ya. Dia Muslim masuk Kristen. Kedua, Amir Syarifuddin itu kelompok kiri. ya, kelompok kiri dan PSI kiri yang pecah dari Syahrir, dan Amir Syarifuddin itu terbunuh, ditembak mati ketika terjadi peristiwa Madiun. Dan tentara mengatakan dia komunis. Jadi tahun 47 orang Muslim mengatakan ya taktik kita ya kita masuk ke kabinet Amir. Nah, tapi kalau zaman sekarang orang ada pikiran beda sedikit seperti itu sudah difatwakan kafir hukumnya. Begitu. Udah dimusuhi habis-habisan begitu. Padahal itu hanya perbedaan pilihan dan taktik politik di lapangan yang tidak menyangkut masalah yang sebenarnya fundamental. Ya, kalau belakangan si partai bisa pecah gara-gara soal begini, hanya persoalan pilihan politik ya tidak menyangkut ideologi, apalagi menyangkut akidah, nggak ada sama sekali akidah di situ itu persoalan. Jadi saya pikir bahwa kalau kita melihat ke masa yang lalu, ya tokoh-tokoh seperti Pak Natsir itu sangat respect kepada kemajemukan, ya menghadapi itu, dan itu tertuang dalam pikiran-pikirannya maupun juga di dalam sikap dan perilakunya. Bahkan ada satu ayat Al-Quran yang jarang-jarang sekali dikutip orang, ya padahal itu ayat Al-Quran. Tapi Pak Natsir mengutipnya di dalam tafsir Asas Masyumi, yaitu mengatakan kalaulah tidak karena kemurahan Allah SWT, ya maka akan runtuhlah ya sinagog-sinagog, gereja-gereja, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Ayat Quran sebenarnya, cuma jarang dikutip sama Ustadz zaman sekarang.